Pernah nggak sih kalian bayangin punya murai batu yang baru sekali naik gantangan langsung menyita perhatian juri karena volumenya tembus dan gayanya yang neken abis? Rahasianya bukan cuma di genetik, tapi bagaimana kalian mengolah masa trotolan mereka. Banyak orang bilang masa trotol itu masa paling membosankan, padahal justru disinilah pondasi sang juara dibangun. Di video kali ini, kita akan bedah tuntas tanpa ada yang ditutup-tutupi tentang 5 tahapan krusial yang harus kalian lakukan agar murai batu trotol kalian nggak cuma jadi burung rumahan, tapi bertransformasi menjadi petarung sejati yang disegani di arena gantangan. Simak pelan-pelan karena setiap detiknya adalah kunci sukses kalian. Halo Kicau Mania, selamat datang kembali di channel Cinta Kicau Mania. Merawat trotolan itu ibarat kita lagi sekolahin anak. Kalau dasarnya sudah salah, kedepannya bakal susah diperbaiki. Banyak teman-teman yang ngeluh burungnya pas sudah dewasa malah ngeriwik terus, atau mentalnya gampang drop. Itu tandanya ada yang terlewat saat masa trotol. Hari ini saya mau bagi pengalaman dan riset mendalam soal perawatan trotolan. Kita nggak bicara soal teori di buku aja, tapi apa yang benar-benar terjadi di lapangan. Jadi, siapkan kopi kalian, duduk yang nyaman, dan mari kita bahas satu persatu langkah demi langkah menuju podium juara. Tahapan pertama yang paling vital adalah manajemen nutrisi tingkat tinggi. Di usia trotol, pertumbuhan tulang, bulu, dan otak burung sedang dipacu maksimal. Jangan cuma kasih jangkrik seadanya. Kalian wajib memberikan jangkrik yang sudah di loading nutrisi, alias jangkriknya dikasih makan sayuran atau herbal dulu sebelum diberikan ke burung. Selain itu, pemberian kroto segar minimal 2-3 kali seminggu itu wajib hukumnya untuk kecerdasan otaknya dalam merekam suara masteran. Ingat, trotol yang kekurangan gizi di masa emasnya akan memiliki struktur risik yang melemah dan volume suara yang tipis saat dewasa nanti. Jangan pelit soal pakan kalau mau hasil yang maksimal. Selain pakan utama, perhatikan juga asupan kalsium dan vitaminnya. Banyak kasus trotolan yang lumpuh atau kakinya lemas karena kekurangan kalsium saat masa pertumbuhan bulu. Saya selalu menyarankan untuk menambahkan suplemen yang dicampur ke air minum atau disuntikan ke dalam jangkrik. Ini bukan soal ketergantungan obat, tapi soal melengkapi apa yang tidak mereka dapatkan di dalam kandang sempit dibandingkan di alam liar. Kondisi fisik yang prima akan membuat burung merasa percaya diri. Burung yang sehat fisiknya secara otomatis akan memiliki mental yang lebih berani ketika mendengar suara burung lain di sekitarnya. Masuk ke tahap kedua, yaitu pengaturan lingkungan atau sirkulasi udara dan ketenangan. Trotol itu butuh waktu istirahat yang lebih banyak dibanding burung dewasa. Jangan letakkan trotolan di tempat yang terlalu ramai lalu lintas orang atau dekat dengan burung predator yang suaranya terlalu keras dan mengancam. Usahakan suhu ruangan tetap stabil, tidak terlalu panas dan tidak terlalu lembab. Kebersihan kandang juga menjadi kunci agar burung terhindar dari jamur dan kutu yang bisa merusak kualitas bulu trotolnya. Bulu yang rusak atau kusam bisa membuat burung merasa tidak nyaman dan stres, yang akhirnya menghambat proses belajarnya. Lingkungan yang tenang juga bertujuan untuk menjaga mentalnya agar tidak down sebelum waktunya. Jangan sekali-kali mencoba mengadu trotolan kalian dengan murai batu yang sudah gacor atau sudah dewasa, hanya karena ingin melihat gayanya. Itu kesalahan fatal. Biarkan dia merasa menjadi penguasa di area kecilnya sendiri. Dengan begitu, rasa percaya dirinya akan tumbuh secara alami. Kita ingin dia punya mental petarung yang meledak-ledak saat sudah waktunya nanti, bukan sekarang saat bulunya masih banyak yang coklat. Sabar adalah kuncinya. Jangan terburu-buru ingin melihat hasilnya di gantangan. Tahap ketiga adalah pemasteran. Ini adalah masa sekolah bagi si trotol. Pemasteran bukan soal memutar suara burung sebanyak-banyaknya sepanjang hari. Itu salah besar. Cara yang benar adalah dengan memutar suara masteran dengan volume lirih saja, tapi terdengar jelas. Gunakan jeda waktu. Misalnya 2 jam bunyi, 1 jam istirahat. Fokuskan pada suara-suara yang memiliki frekuensi tajam dan rapat, seperti suara cililin, kenari, atau ciblek. Suara-suara ini sangat efektif untuk melatih pita suara si trotol, agar nantinya bisa keluar dengan power yang maksimal. Ingat, trotol itu seperti kertas putih. Apa yang dia dengar sekarang akan menjadi senjatanya di masa depan. Waktu terbaik untuk memaster burung adalah saat dia sedang istirahat total, terutama di malam hari atau saat siang hari setelah dimandikan. Dalam kondisi tenang, otak burung akan lebih fokus menyerap setiap nada yang masuk. Jangan mencampur terlalu banyak jenis suara dalam satu waktu, karena akan membuat burung bingung. Fokuskan pada 1 atau 2 jenis suara selama 2 minggu, baru kemudian diganti atau ditambah dengan materi lain. Konsistensi di tahap ini akan menentukan apakah burung kalian nanti akan punya materi lagu yang mewah atau cuma sekedar bunyi tanpa variasi yang jelas. Ngomong-ngomong soal perawatan harian, saya tahu banyak dari kalian yang masih sering bingung.
Bagi kalian yang bingung memilih produk fur atau vitamin burung biar cepat gacor dan fighter, silahkan cek rekomendasi produk terbaik kami di kolom deskripsi video atau di tab toko pada channel ini. Produk-produk yang kami rekomendasikan sudah melalui uji coba dan terbukti membantu menjaga performa burung-burung di markas Cinta Kicau Mania tetap stabil dan bertenaga. Jangan sampai salah pilih produk yang justru bisa merusak metabolisme burung kesayangan kalian. Yuk lanjut lagi ke tahap berikutnya yang gak kalah penting. Tahap keempat berkaitan dengan fisik, yaitu mandi dan jemur. Untuk trotolan di bawah 3 bulan, jangan terlalu ekstrim menjemur di bawah matahari yang terik. Cukup jemur tipis-tipis di bawah jam 9 pagi selama 15-20 menit saja untuk mendapatkan vitamin D alami. Mandi juga sangat penting untuk melatih otot-otot sayap dan menjaga keindahan bulu. Biasakan mandi di keramba agar burung lebih leluasa. Mandi keramba juga melatih kedisiplinan dan mental burung sejak dini. Ingat, burung yang bersih dan segar akan lebih rajin berkicau dan memiliki emosi yang lebih stabil dibandingkan burung yang jarang dimandikan. Banyak yang tanya, apakah trotol perlu masuk kandang umbaran? Jawabannya, perlu, tapi jangan dipaksa. Cukup biarkan dia terbang mandiri di kandang umbaran selama 1 atau 2 jam, seminggu sekali. Tujuannya bukan untuk melatih napas seperti burung lomba, tapi untuk penguatan otot dan tulang, serta mencegah obesitas. Trotol yang terlalu gemuk biasanya malas bunyi dan gerakannya lamban. Dengan sedikit aktivitas di umbaran, metabolisme tubuhnya akan tetap lancar. Tapi ingat, jangan pernah mengopiok atau mengejar-ngejar trotol di dalam umbaran, karena bisa menyebabkan trauma mental yang permanen. Tahap kelima adalah tahap yang paling sering diabaikan, yaitu pemetaan karakter. Setiap murai batu itu unik, tidak bisa dipukul rata perawatannya. Ada trotol yang tipenya panas, artinya dia mudah emosi. Ada juga yang tipenya dingin, yang butuh stimulasi lebih. Kalian harus rajin mengamati bagaimana respon si burung setelah dikasih jangkrik dalam jumlah tertentu. Apakah dia jadi lebih aktif, atau malah cuma diam? Amati juga reaksinya saat mendengar suara burung lain dari kejauhan. Pemetaan karakter sejak trotol akan memudahkan kalian menentukan settingan atau pakan tambahan yang pas saat dia sudah memasuki masa dewasa atau pastol nanti. Jangan takut untuk melakukan eksperimen kecil di tahap ini. Misalnya, coba naikkan porsi jangkrik selama 3 hari dan lihat perubahannya. Kalau burung jadi terlalu galak atau sering mematuki jeruji, berarti dosisnya ketinggian. Catat setiap perkembangan di buku harian atau catatan di handphone kalian. Memang terdengar repot, tapi inilah yang membedakan pemain burung profesional dengan pemain burung musiman. Kita sedang mencetak aset berharga. Jadi perhatian pada detail-detail kecil seperti ini adalah investasi yang akan terbayar lunas saat kalian melihat bendera koncar merah tertancap di bawah sangkar burung kalian. Satu hal yang harus kalian waspadai adalah masa pergantian bulu dari trotol ke dewasa atau sering disebut masa pastol. Ini adalah masa paling kritis. Di sini, burung biasanya akan mengalami penurunan kondisi fisik secara drastis karena energi terserap untuk memproduksi bulu baru yang lebih kuat. Pada masa ini, tingkatkan porsi pakan bernutrisi dan kurangi aktivitas jemur maupun mandi. Fokuskan pada pemasteran ulang karena di saat burung mabung atau ganti bulu, pendengarannya menjadi lebih tajam. Ini adalah kesempatan terakhir kalian untuk mengisi materi lagu sebelum dia benar-benar siap diterjunkan ke lapangan. Saya sering melihat pemula melakukan kesalahan fatal, seperti sering menggoda burung dengan tangan atau siulan yang memancing burung jadi jinak atau mbagong. Murai batu petarung itu harus punya jarak dengan manusia agar naluri liarnya tetap terjaga. Jangan jadikan trotolan kalian seperti burung peliharaan yang manja, biarkan dia tetap punya wibawa. Kesalahan lainnya adalah terlalu sering memindahkan posisi kandang. Trotol butuh adaptasi yang stabil. Kalau sering pindah tempat, dia akan merasa tidak aman dan proses belajarnya terganggu. Konsistensi tempat dan jadwal perawatan adalah kunci utama pembentukan karakter yang tangguh. Meskipun kita ingin dia tetap liar, bukan berarti kita tidak membangun ikatan. Bonding yang dimaksud di sini adalah burung merasa aman dan percaya bahwa pemiliknya adalah penyedia sumber daya utamanya. Caranya adalah dengan konsistensi waktu pemberian pakan. Burung yang sudah percaya pada pemiliknya tidak akan mudah stres saat dibawa bepergian atau saat berada di lingkungan baru. Ketenangan mental ini sangat penting saat nanti dia pertama kali menginjakan kaki di arena lomba yang penuh dengan teriakan penonton dan suara riuh burung-burung lain. Ketenangan adalah modal awal untuk mengeluarkan semua materi lagu yang sudah dipelajari.
Sebelum benar-benar dibawa ke gantangan saat sudah pastol nanti, kalian bisa mulai melatih mentalnya secara halus. Ajak burung kalian jalan-jalan ke arena lomba, tanpa harus digantang. Biarkan dia di dalam kerodong saja di area parkiran, agar dia terbiasa dengan atmosfer lomba, bau di sana, dan suara hiruk-pikuknya. Ini adalah latihan sosialisasi, agar burung tidak kaget atau shock saat nanti tiba waktunya dia harus bertarung di bawah gantangan. Banyak burung bagus di rumah, tapi melempem di lapangan, hanya karena mereka tidak terbiasa dengan suasana ramai. Jangan biarkan kerja keras kalian selama berbulan-bulan sia-sia, hanya karena kurang sosialisasi. Jadi, mari kita rangkum. Pertama, nutrisi super yang terjaga. Kedua, lingkungan yang tenang dan kondusif untuk istirahat. Ketiga, pemasteran strategis yang konsisten. Keempat, olah fisik yang proporsional sesuai usia. Dan kelima, pemetaan karakter yang mendalam. Jika kalian menjalankan kelima pilar ini dengan disiplin, saya berani jamin, murai batu trotol kalian akan punya kualitas yang jauh di atas rata-rata. Merawat burung itu tentang seni dan rasa, bukan cuma soal kasih makan dan minum. Dibutuhkan dedikasi dan kasih sayang dalam setiap prosesnya untuk menciptakan seorang juara sejati. Untuk teman-teman kicau mania semua, ingatlah bahwa proses itu tidak pernah mengkhianati hasil. Jangan mudah menyerah kalau di tengah jalan ada kendala, karena dari kendala itulah kita belajar menjadi perawat yang lebih handal. Tetap jalin silaturahmi dengan sesama pemain, berbagi ilmu, dan jangan merasa paling hebat. Dunia hobi ini harusnya menyatukan kita, bukan memecah belah. Saya sangat senang bisa berbagi pengalaman ini dengan kalian semua. Semoga tips kali ini bermanfaat dan bisa membantu kalian mencetak gacuan-gacuan baru yang bisa membanggakan di kemudian hari. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk tekan tombol like kalau kalian merasa video ini bermanfaat, dan bagikan ke teman-teman komunitas kalian agar kita semua bisa maju bareng. Kalau ada pertanyaan atau pengalaman unik selama merawat trotolan, langsung saja tulis di kolom komentar di bawah, kita diskusi bareng di sana. Pastikan kalian sudah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan update terbaru dari Cinta Kicau Mania. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Salam satu hobi, salam Kicau Mania.